Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada video kali ini adalah video pertemuan ke-6 kita dalam mata kuliah pengantar manajemen dengan tema perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Oke, sebuah organisasi tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, ya, visi, misi ataupun goalnya, ya. Nah, ini penting karena apabila tidak ada tujuan, seluruh sumber daya yang ada tentu tidak akan ada gunanya. Maka tujuan atau goals adalah arah yang ingin dicapai, sedangkan rencana adalah peta jalan untuk mencapai arah tersebut. Jadi tujuan menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi, sementara rencana menjawab bagaimana kita akan sampai ke sana. Jadi misalnya sebuah perusahaan teknologi memiliki tujuan menjadi penyedia layanan digital nomor 1 di Indonesia dalam 5 tahun. Maka untuk mencapai itu, manajer harus menyusun rencana strategis seperti inovasi produk setiap tahun, kemudian pengembangan SDM, kemudian ekspansi pasar ke daerah baru. Dengan demikian, maka tujuan dan rencana adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi, ya. Tanpa tujuan, rencana tidak punya arah. Tanpa rencana, tujuan hanya mimpi. Nah, ini ya. Nah, jadi beberapa kali saya menganalogikan ibarat sebuah kapal yang menuju pelayaran. Rencana tentu adalah peta jalan kemana arah yang akan dicapai, sedangkan tujuan adalah target ataupun pulau harapan yang akan dituju. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan? Jadi, keputusan manajerial adalah inti dari perencanaan. Nah, jadi keputusan itu merupakan perencanaan, ya. Seorang manajer akan menghadapi berbagai pilihan dan harus memilih yang terbaik berdasarkan analisis. Jadi setiap decision maker, setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan itu semuanya adalah rencana menuju goal yang akan dicapai. Maka langkah-langkahnya, ya, tentu pimpinan atau manajer harus mampu mengidentifikasi masalah dan atau peluangnya. Apa sebenarnya yang sedang dihadapi organisasi? Nah, misalnya sebuah organisasi bisnis mengalami penurunan penjualan. Ini masalahnya. Tapi pada saat yang sama peluangnya cukup besar dengan misalnya banyaknya generasi Gen Z yang hari ini punya perilaku sendiri terhadap pembelian barang. Nah, ini bagaimana agar ada sebuah keputusan yang bisa mengatasi masalah dan kemudian bisa mengambil peluang. Nah, inilah pentingnya seorang pimpinan, ya. Kemudian mengumpulkan informasi secara relevan. Jadi penting data, fakta, dan analisis situasi. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan persepsi ataupun asumsi. Harus ada data ataupun fakta yang jelas, kemudian dianalisis situasinya, sehingga kita menemukan satu rumusan keputusan yang terbaik karena sudah ada data dan fakta yang sudah kita analisa. Kemudian mengembangkan alternatif solusi. Jadi membuat beberapa alternatif plan A, plan B, plan C. Ini penting apabila nanti di lapangan ternyata ada kendala-kendala yang kemungkinan harus merubah rencananya, merubah dari plan A ke plan B. Tetap walaupun plan A, plan B, plan C tetap menuju kepada goal yang sama, begitu. Tapi penting seorang pimpinan harus memiliki
alternatif solusi. Kemudian mengevaluasi setiap alternatif ya. Nah, jadi harus dievaluasi bagaimana kelebihannya, kekurangannya, resikonya, impactnya, semuanya harus ada evaluasi secara berkala. Sehingga nanti kita dapat memilih alternatif terbaik ya dari semua yang ada yang sudah dilakukan dari 1, 2, 3, dan 4 tadi. Kemudian setelah itu mengimplementasikan keputusan dilaksanakan secara penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, melakukan evaluasi hasil keputusan. Apakah hasilnya sesuai harapan? Jika tidak, harus diperbaiki. Contoh, ketika sebuah universitas ingin membuka program studi baru, nah, manajemen harus menganalisis kebutuhan pasarnya, kesiapan dosennya, infrastrukturnya, peluang kerjanya, baru keputusan bisa diambil setelah semua aspek dipertimbangkan. Kalau dirasa, dianalisa secara resource-nya atau sumber dayanya mampu, maka keputusan itu bisa diambil. Jangan sampai kita mengambil keputusan justru memberikan dampak yang negatif terhadap nanti aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Misalnya perusahaan yang terburu-buru untuk melakukan ekspansi, padahal dia masih memiliki banyak keterbatasan. Nah, ini pentingnya seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan penting. Nah, ada beberapa gaya pengambilan keputusan. Ya, ternyata tidak semua pemimpin mengambil keputusan dengan cara yang sama. Jadi menurut teori manajemen, gaya-gaya pengambilan keputusan ini dapat dibedakan menjadi satu rasional atau analitis berdasarkan data, logika, dan fakta. Ini cocok untuk masalah-masalah yang kompleks dan terukur. Kemudian ada yang kedua adalah intuitif atau naluri. Ini mungkin karena dia memiliki suatu pengalaman yang sudah berulang-ulang sehingga dia dengan intuisinya dia bisa mengambil keputusan. Cocok untuk situasi yang mendesak dan tidak pasti ya. Biar cepat, mungkin kekurangan data tapi dia sudah terbiasa dengan situasi yang ada, kemudian dia berani mengambil keputusan tersebut. Kemudian ada yang delegatif ya ataupun partisipatif. Ini melibatkan bawahan dan dalam proses pengambilan keputusan. Ini cocok untuk organisasi yang berbasis kolaborasi, membutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah otoriter atau direktif. Ini pemimpin mengambil keputusan sendiri. Cocok untuk situasi krisis atau butuh keputusan cepat ya. Biasanya di organisasi militer, pemimpin relatif otoriter karena situasi di militer itu seringkali adalah situasinya yang kritis dan genting. Misalnya harus segera membebaskan tawanan dari teroris ya. Maka seorang pemimpin di penegak hukum harus cepat mengambil keputusan. Karena apabila lama bisa jadi dampaknya akan negatif ya, karena mungkin sudah ada yang tewas dibunuh oleh teroris gitu. Maka harus cepat mengambil keputusan. Nah, ini perlu yang otoriter. Nah, sekarang apa definisi tujuan perusahaan? Jadi tujuan perusahaan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi kata kuncinya adalah hasil akhir yang ingin dicapai pada periode tertentu. Bisa bersifat jangka panjang, bisa juga bersifat jangka pendek. Nah, jenis-jenis tujuan, ada tujuan strategis. Inilah arah besar organisasi. Misal meningkatkan pangsa pasar. Ada tujuan taktis diterapkan pada unit-unit tertentu ya. Misal divisi pemasaran meningkatkan pelanggan sampai 10%. Jadi lebih pada aspek divisionalnya atau divisi-divisinya. Nah, kemudian secara lebih operasionalnya itu nanti ada tujuan operasional. Jadi target harian atau mingguan, misal menaikkan penjualan produk A sebanyak 50 unit per hari. Jadi memang target-target ini nanti tentunya akan mengarah kepada tujuan strategisnya. Jadi
Tujuan besar tidak akan mungkin tercapai apabila tujuan-tujuan kecilnya tidak terpenuhi ya. Jadi tujuan strategis akan terpenuhi ketika tujuan operasional dan tujuan taktisnya itu juga bisa dipenuhi. Nah, tujuan itu harus bersifat smart ya, spesifik. Jadi memang harus detail, kemudian bisa diukur ya, atau measurable, kemudian achievable, dapat dicapai, kemudian realistis dan time bound, ada batas waktu. Misal sebuah perusahaan ingin melakukan ekspansi ke daerah lain, jadi harus lebih spesifik ya, itu di daerah mana, kemudian target penjualannya berapa ya, kemudian harus bisa diukur, capaian-capaiannya terus bisa diukur dengan sumber daya yang ada, kira-kira bisa nggak dapat dicapai. Jangan sampai kita terlalu muluk-muluk istilahnya, mimpi terlalu tinggi sementara ini tidak bisa dicapai. Misalnya mau ekspansi ke daerah-daerah yang jauh di luar kota yang kita tidak punya SDM atau tidak punya infrastruktur, sehingga dia harus realistis, kemudian ada batas waktunya. Nah, itu disingkat dengan SMART ya. Jadi organisasi mudah kehilangan arah dan sulit mengukur keberhasilan kalau misalnya tujuannya tidak SMART. Baik, sekarang bagaimana membuat perencanaan untuk mencapai kinerja yang tinggi? Jadi perencanaan yang baik bukan hanya menulis target di atas kertas, tetapi membangun sistem yang mendorong kinerja tinggi. Pertama harus ada analisis situasi, dan ini sudah kita pelajari juga sebelumnya ya, terutama di mata kuliah pengantar bisnis ya, jadi berkaitan ya. Ada kondisi internal, ada kondisi eksternal ya. Ini sudah dijelaskan. Kemudian ada tentukan visi, misi dan tujuan spesifik ya. Tentunya visi adalah mimpi tertinggi yang ingin dicapai. Nah, misi ini nanti menjawab hal-hal yang bisa terwujudnya visi ya, dan harus spesifik. Kemudian susun strategi dan program kerja yang realistis. Maka setelah punya visi dan misi, harus ada program kerjanya, aktivitas yang menggambarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dibuat namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi apa yang menjadi indikator kunci indikator kinerjanya. Nah, pastikan koordinasi antar tim berjalan baik, kemudian lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita, misalnya ada sebuah restoran ingin meningkatkan kepuasan pelanggan dari 80% menuju 95% dalam waktu 6 bulan. Nah, rencananya meliputi pelatihan layanan pelanggan, inovasi menu, sistem umpan balik digital, dan evaluasi mingguan oleh manajer. Dengan perencanaan yang jelas dan terukur, peningkatan kinerja menjadi hasil yang logis dan bukan kebetulan. Karena apa? Semuanya ada gambaran-gambaran ataupun rencana-rencana yang disiapkan untuk menuju tujuan tersebut. Oke, terakhir penutup. Jadi perencanaan dan penetapan tujuan adalah jantung dari manajemen ya. Perencanaan dan penetapan tujuan sekali lagi adalah jantung, nyawa dari manajemen. Tanpa keduanya organisasi seperti berjalan dalam kabut, tidak tahu kemana harus melangkah. Pemimpin hebat selalu memulai dari mengapa harus dilakukan dan merancang bagaimana cara melakukannya untuk mengukur sampai di mana capaiannya. Oke ya. Nah, ini menurut Anthony de Saint-Exupéry, a goal without a plan it just always ya. Jadi memang tujuan itu bukan sekedar rencana, tapi memang harus bisa bermakna dan bisa menggambarkan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti apabila ada hal-hal yang belum paham bisa didiskusikan di grup WA kita ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.